Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian rahimakumullah. Pagi ini kita akan bahas satu persoalan yang sangat penting di dalam agama kita ini, yaitu persoalan yang disebut dengan al-ghadab, kemarahan. Kenapa ini menjadi sebuah penting? Karena al-ghadab ini menjadi amrun azimun, sebuah urusan yang sangat besar sekali, yang karena al-ghadab ini maka akan muncul banyak sekali keburukan-keburukan. Nah, ini kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini berdasarkan sebuah hadis Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna rajulan, bahwasanya pernah suatu hari ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, ausini, wasiatilah aku, berikanlah aku wasiat. Qala, maka Rasulullah menjawab, la tagdob, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, orang ini kemudian mengulangi lagi, ya Rasul, ausini, wasiati aku. Nabi menjawab yang sama, la tagdob, jangan kamu marah. Lalu kemudian orang ini masih saja nanya sama Nabi, mungkin belum puas, wasiatnya pengennya yang lain, mungkin apa gitu. Tapi kata Nabi, la tagdob, ya Rasul, wasiatilah aku. Kata Rasul, la tagdob, janganlah kamu marah. Nah, hadis ini menerangkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi minta diwasiati, dinasihati sama Nabi, kamu jangan marah, jangan jadi pemarah. 3 kali Nabi menasihati hal seperti ini. Marah itu sesuatu yang tabii sifatnya, sesuatu yang alami. Semua orang pasti punya marah. Tapi pemarah, orang menjadi pemarah, itu yang kemudian tidak boleh di dalam agama. Kalau marah itu semua orang tabii punya. Pemarah yang tidak boleh. Semua orang punya sifat derma, tapi tidak semua orang punya sifat dermawan. Begitu selanjutnya. Nah, dikatakan di sini anna hazal hadisa, bahwasanya hadis ini azimun, hadisun azimun, hadis yang sangat besar sekali. Yatadammanu daf'a aksari sururil insan, yang bisa menolak, yang bisa membentengi, menolak keburukan-keburukan manusia. Kenapa? Karena manusia di dalam hidupnya ini diliputi dengan 2 hal, lazzatun wa alamun. Manusia pasti akan diliputi dengan 2 hal ini nih. Ada kelezatan, ada kepedihan. Pasti nih, ada lazat, ada alam, ada kelezatan dan ada kepedihan. Falazzatu sababuha sauranu sahwat. Dari mana asalnya? Apa yang menyebabkan seseorang ini mendapatkan kelezatan? Kelezatan itu disebabkan saurus sahwah,
bangkitnya syahwat, bangkitnya selera, bangkitnya gelora, bangkitnya keinginan. Orang kalau geloranya kalau seleranya ini bangkit, mesti dia mendapatkan kelezatan. Misalnya, kalau dia lagi nafsu makan, maka makanan itu menjadi lezat. Tapi kalau dia nggak nafsu makan, mau dikasih makanan apa juga, makanan itu menjadi tidak lezat. Kalau orang ini bangkit seleranya terhadap minuman, maka kemudian minuman itu akan terasa lezat buat dia. Tapi kalau orang ini nggak bangkit nafsunya, syahwatnya, keinginannya untuk minum, maka minum menjadi bukan kelezatan. Jadi katanya, dari mana asalnya kelezatan? Kelezatan itu disebabkan karena sauratun syahwah, karena bangkitnya syahwat. Wal alamu, sedangkan kepedihan, sababuhu, sebabnya kepedihan itu adalah sauronul godob, bangkitnya kemarahan. Jadi orang ini mendapatkan kepedihan, kesusahan, kepedihan dalam hatinya, dalam dirinya, itu karena sauronul godob, itu karena marahnya lagi bangkit. Ada kebangkitan di dalam dirinya yang berupa marah. Marahnya sama siapa? Marahnya bisa saja marah fi nafsihi, marah terhadap dirinya sendiri, au fi ghairihi, atau dia marah pada selain dirinya. Ada orang marah sama dirinya sendiri, maka dia akan merasa kepedihan. Ada orang marah sama orang lain, maka dia akan merasa kepedihan. Jadi orang ini merasa mendapatkan sebuah kepedihan, kesakitan, karena orang ini sauronul godob, bangkitnya kemarahan dia. Kalau dia nggak marah, nggak ada dia sakitnya. Kalau dia tidak punya, atau dia tidak mengalami kemarahan, atau dia tidak sedang marah, nggak ada sakitnya. Karena yang menyebabkan sakit itu adalah sauronul godob, marahnya, geloranya, bangkitnya marah. Nah, fa ini jitanabahu yadfa'u anhu nisfus sari. Kalau engkau sudah bisa menjauhi marah, maka engkau sudah tertolak, engkau sudah terhilangkan nisfus sari, setengah daripada keburukan, bal aksar, bahkan lebih banyak daripada keburukan tadi itu. Walihaza, karena inilah lamma tajarratil malaikatu anil godobi was sahwat, ketika malaikat itu sudah lepas, sudah tidak punya lagi godob, kemarahan, was sahwat, dan juga sahwat, salimu, maka mereka selamat min jami'i sururil basyariyah, dari semua keburukan manusiawi. Kenapa kok malaikat ini semuanya benar? Mana ada malaikat yang nggak benar? Semua malaikat pasti benar. Kenapa kok malaikat semua ini selamat, semua ini benar? Karena malaikat sudah tajarrud, malaikat sudah terbebas dari godob, dari marah, wasahwati, dan juga sahwat. Bisa nggak bayangin kalau malaikat masih punya marah? Bisa dicekek kita ini sama malaikat ini, ya. Saking gemesnya sama orang itu dicekek gitu. Atau malaikat punya sahwat, masya Allah, bahaya betul ini kalau malaikat punya sahwat. Malaikat bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat malah malaikat. Kalau malaikat punya sahwat, maka bisa kita masih bisa kita nego itu, bisa kita nego. Misalnya Rokib sama Atid, bilang aja sama Atid, Titit, lu jangan jangan nulis ya. Udah pokoknya gue ngucapin apa aja, jangan nulis nih si Atid nih. Rokib aja yang sibuk. Kalau si malaikat punya sahwat, maka karena malaikat nggak punya godob, nggak punya sahwat, maka malaikat selamat dia dari sururil basyariyah, dari keburukan sifat manusiawi. Apa bisa manusia bersifat seperti malaikat? Bisa lah. Karena manusia itu bisa jadi malaikat, bisa juga menjadi iblis.
bisa juga menjadi hewan. Hewan cuma dikasih nafsu, nggak dikasih akal sama Allah. Terus kemudian manusia dikasih akal juga, dikasih nafsu juga. Maka manusia bisa lebih buruk daripada hewan, bisa juga lebih mulia daripada malaikat. Wal ghadabu fi haqqil adami. Ghadab, marah ini di dalam diri kita ini seperti apa gambarannya? Sauranu dammil qalbi wa gilyanihi. Marah itu adalah ketika bergolaknya darah hati. Hati ini ada darahnya, bukan hati ini ya, bukan hati fisik ya, hati hakiki. Hati hakiki. Ketika hati itu punya darah. Karena hatinya ini hakiki, majazi, maka darahnya juga sifatnya majazi dan dan hakiki. Ketika darah hati ini naik, ketika darah hati ini gejolak, wagilyanihi, dan mendidihnya hati. Mendidihnya hati inda tawajjuhi makruhin ila sahsi. Ketika terarahnya, ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai pada seseorang, itu namanya ghadab. Maka ghadab dalam struktur manusia itu adalah ketika darah hatinya ini bergejolak dan mendidih. Jadi istilahnya, hatinya mendidih. Kan ada tuh, hati gua ini sampai mendidih. Maksudnya bukan hati yang ada di sini nih, bukan hati yang ada di sini, tapi namanya hatinya yang hakiki. Itulah kenapa dikatakan di dalam sebuah hadis, al-ghadabu jamrotun. Marah adalah bara api, tatawaqqadu fi qalbi bani Adam, yang membakar, yang menyala-nyala di hatinya anak Adam. Kata Nabi, marah adalah bara api yang menyala-nyala di hatinya anak Adam. Amma tarawna ila ilantifahi audajihi wahmirari ainaihi. Tidaklah kamu lihat orang itu kalau marah maka mengembanglah urat lehernya dan merahlah kedua matanya. Kenapa bisa begini? Karena pengaruh daripada hatinya. Kan sudah pernah kita bahas, apa yang ada di dalam hati pasti akan tercermin di dalam fisiknya. Hati ini kan non fisik, tapi kalau hatinya terjadi sesuatu, pasti akan terpantul di dalam jasadnya, itu pasti itu. Bisa nggak Bapak bedain orang lagi sedih sama orang lagi gembira, mukanya bisa nggak dibedain? Kan bisa dibedain. Orang kalau lagi kesel itu kan mukanya beda sama orang kalau lagi seneng. Kesel, seneng, bahagia itu kan bukan persoalan fisik itu persoalan hati. Maka kemudian ketika hatinya ini baik, hatinya ini bahagia, mukanya, tubuhnya juga ikut riang. Tapi kalau hatinya ini sedih, hatinya ini perih, hatinya ini sakit, hatinya ini pedih, maka itu secara otomatis juga akan berdampak kepada fisiknya. Itulah mengapa orang-orang yang hatinya jembar, orang-orang yang hatinya ini sudah bersih, orang-orang yang hatinya ini sudah nurani, mukanya, wajahnya, pancaran wajahnya enak dilihat, senang kita melihatnya. Kenapa bisa begitu? Karena memancarkan energi-energi atau cahaya-cahaya kebaikan. Tapi kalau orang hatinya ini sakit mulu, hatinya ini resah mulu, hatinya ini galau mulu, ya Allah, kita lihat sumpek aja mukanya, sumpek aja dilihat itu. Ini orang kagak ada senyum-senyumnya, ini sumpek aja. Nah, itu kenapa tadi? Karena tadi tuh yang ada di dalam hati ini pasti akan berpengaruh kepada fisiknya. Maka kata Nabi tadi, marah adalah bara api yang ada di hatinya manusia. Tidakkah kamu lihat orang kalau lagi marah, urat lehernya ini mengembang, kedua matanya menjadi merah.
Wala yahfa, dan tidak diragukan lagi, tidak samar lagi. Annal ghadaba innama yazummu haitsu lam yakun lillahi ta'ala. Kemarahan itu adalah sesuatu yang sangat dicela kalau marahnya itu bukan karena Allah Ta'ala. Tapi wa amma iza kana lahu ta'ala fahuwa mahmudun. Tapi kalau marah itu karena Allah, dia marah karena marahnya karena Allah, bukan karena nafsunya, maka marah yang kayak begitu mahmudun, itu marah yang dipuji. Wa min sama, dan dari demikian itulah kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghdubu, marah Nabi itu, tapi marahnya itu lagi apa Nabi? Izan tuhikat hurumatullahi ta'ala, jika kehormatan Allah dirobek-robek, itu baru marah dia. Wa kana min du'aihi, dan Nabi itu selalu berdoa. Apa doanya Nabi? As'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Doanya Nabi adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu kalimatal haqqi, ucapan yang benar, indal ghadab fil ghadabi, saat lagi marah, war ridha, dan saat lagi tidak marah. Nabi doa, ya Allah, aku mohon kepadamu kalimatal haqqi, kalimat yang benar, fil ghadabi, ketika marah, dan wafir ridho, dan ketika sedang tidak marah. Kenapa? Sebab orang kalau lagi marah, meskipun aslinya awalnya adalah karena Allah Ta'ala, tapi karena dia ini kebawa nafsu, maka kemudian yang keluar bukan kalimatul haq, yang keluar bukan kalimat yang benar. Nabi bilang, ya Allah, kalau saya lagi marah, ucapan saya berikan ucapan yang benar. Kalau saya lagi nggak marah, berikan ucapan saya ucapan yang tidak benar. Apa itu misalnya? Lagi marah yang keluar bukan kalimatul haq, tapi kalimatul batil. Apa itu misalnya? Dalam sebuah riwayat dikatakan begini, Abu Hurairah pernah diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bercerita, wahai Abu Hurairah, dulu ada dua orang bersaudara. Ada dua orang bersaudara pada zaman Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Abangnya ahli ibadah, adiknya ahli maksiat. Si abangnya ini ngomel mulu ke adiknya. Bukan ngomel, kenapa ngomel? Karena adiknya nggak mau ibadah. Kan itu benar itu. Benar itu. Adiknya nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Adik si kakaknya marah. Dek, puasa apa? Sholat apa? Masa nggak sholat? Masa kagak? Ini kan benar itu. Kalimat ini benar. Tapi kemudian kata Nabi, orang ini kemudian terjerumus dengan kalimat yang gak benar. Apa itu? Kata abangnya ini, kamu ini udah gak bakalan diampunin, gak bakalan masuk surga kamu ini. Ahli maksiat kamu ini, gak bakalan kamu masuk surga sudah. Akhirnya gara-gara ngomong kayak begini, kata Nabi, Allah langsung mengutus malaikat mencabut dua manusia ini, dua bersaudara ini, dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya sekaligus oleh Allah. Ketika sudah dicabut nyawanya sama Allah, ruhnya dipanggil sama Allah. Kata Allah kepada abangnya ini yang ahli ibadah, kamu masuk ke dalam neraka. Kepada adiknya yang ahli maksiat, kamu masuk ke dalam surga. Tentu saja abangnya ini bilang, ya Allah, kenapa kok saya yang dimasukin neraka, kemudian adik saya yang masukin surga? Kata Allah, apakah kamu ini Tuhan? Mengapa kamu ini bisa menghalangi antara baini wa baina abdi? Kenapa engkau bisa menghalangi antara aku dan di antara hambaku? Wa baina abdi wa baina abdi wa rahmati, dan di antara hambaku dan rahmatku. Aku ini punya rahmat. Kenapa engkau halang-halangin? Apakah kamu mampu untuk menghalang-halangi rahmatku ini? Akhirnya orang ini dijebloskan ke dalam neraka. Maka Abu Hurairah ketika mendengar kalimat ini, beliau bilang, wallazi nafsi biyadih,
demi zat yang ada, yang dirinya ada di genggamanku, yang diriku ada di genggamannya, orang ini telah mengatakan sesuatu yang menjerumuskan dia ke dalam keburukan dunia dan akhirat, kata Abu Hurairah. Gara-gara ngomong apa tadi itu? Neraka lu, gak bakalan lu masuk surga, gara-gara ngomong kayak begitu tuh, kepada orang yang masih maksiat, kepada orang yang masih belum mau ibadah. Kalau nyuruh ibadah marah. Kenapa kamu gak sholat? Kita punya saudara, kita punya adik, gak sholat kita marahin. Sholat, kewajiban kita itu. Tapi kalau kemudian sudah menjustifikasi, sudah sudah memvonis, kamu ini bakalan pasti masuk neraka, kamu ini pasti gak bakalan masuk surga, sudah menjustifikasi, sudah memvonis. Itulah yang kata Abu Hurairah tadi, ucapan yang seperti itu yang membuat orang tadi itu dalam Bani Israil ini terjerumus dia ke dalam keburukan dunia dan akhirat. Itulah makanya kenapa Nabi berdoa tadi, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridho. Ya Allah, saya mohon kepadamu kalimat yang benar, ucapan yang benar, fil ghadab, saat kita lagi marah, war ridho, dan saat kita lagi ridho. Apalagi orang tua, hati-hati mulutnya ini sama anaknya, tajam nanti ini. Orang tua marah sama anaknya, lalu kemudian bilang, dasar gak bakalan sukses hidup lu di dunia. Kan gitu kalau lagi orang tua itu, kalau lagi ada orang tua yang saking marahnya sama anak, lu akan jadi gembel selamanya, misalnya gitu, marah. Hati-hati. Ini bisa menjadi doa. Maka tadi katakan, marah itu kalau karena Allah Ta'ala, mahmud dia, terpuji. Tapi kalau marahnya bukan karena Allah Ta'ala, itu namanya mazmum. Itu namanya apa? Itu namanya tercela. Ada dua ini. Nah, batas antara mahmud dan mazmum tipis banget. Ini tipis banget. Dulu pernah mungkin saya ceritakan di sini, gambarannya seperti apa? Gambarannya ini seperti saat Sayyidina Ali radhiyallahu an perang. Sayyidina Ali perang, kemudian musuhnya jatuh, main pedang jatuh. Ketika lagi mau ditebas musuhnya ini, si orang kafir ini pengen ditebas sama Sayyidina Ali, orang kafir ini ngeludahin Sayyidina Ali. Ketika lagi mau ditebas, diludahin sama orang itu, Sayyidina Ali. Diludahin sama musuhnya, Sayyidina Ali bukan malah nebas, nggak jadi dia, nggak jadi ngebunuh, diurungkan. Sahabat-sahabat yang lain bilang, Ali, kenapa itu kok nggak jadi dibunuh? Karena orang itu meludahi saya. Ini kan jelas banget bedanya nih. Kalau kita mau mukul orang, misalnya ini mau mukul, menempeleng, lagi mau mukul, diludahin, makin kenceng apa makin pelan itu? Makin pelan, makin kenceng. Kita marah sama dia, tapi kemudian kita marah sama dia, aslinya marahnya karena agama, karena Allah. Tapi kemudian dia menyinggung diri kita, dia menyinggung pribadi kita, itu kan makin marah kita itu. Nah itu ya yang kemudian masuk ke dalam nafsu. Kata Sayyidina Ali, saya gak berani ngebunuh dia karena saya takut ngebunuh dia karena ada nafsu di dalamnya. Kenapa? Karena dia habis ngeludahin saya. Kalau dia gak ngeludahin saya bunuh dia. Kalau dia gak ngeludahin saya bunuh dia. Untuk menjaga tadi itu, bahwa marahnya, perangnya betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu, bukan karena nafsunya. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan perang yang marah yang boleh sama marah yang tidak boleh itu kayak apa. Maka dicontohkan, bukan berarti orang nggak boleh marah karena Allah, tapi tidak boleh marah kalau tidak karena Allah. Dicontohkan misalnya gini, baginda Nabi sama sahabat-sahabat yang lain dari Madinah mau umroh ke Mekah. Jalannya kan jauh itu. Sekarang aja kita dari Madinah ke Mekah saja naik bis aja, itu bisnya itu kencang itu, tol
bukan tol gitu, artinya seperti tol, kagak ada macetnya. Itu sekitar 4 jaman dari Mekah ke dari Madinah ke Mekah. Apalagi dulu jalan kaki, jalan berminggu, lalu kemudian mau masuk ke dalam Mekah, sampai ke suatu kota, suatu desa namanya Hudaybiyah. Nyampe di situ Nabi dicegat sama orang-orang kafir, nggak boleh untuk masuk ke Mekah dalam keadaan umroh, tidak boleh. Marah semua sahabat ini, tapi Nabi bilang sudah, jangan marah, kita batalkan umroh kita di sini. Sahabat-sahabat yang lain bilang, ya Nabi, ini kita kalau mau perang aja udah sekalian. Enggak, kata Nabi, tahan dulu marahmu. Maka kemudian terjadilah di situ namanya perang Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah. Yang karena perjanjian Hudaybiyah ini terjadilah, maka kemudian terjadilah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Padahal saat itu apa? Saat itu udah gemes banget ini. Sahabat yang lain sudah gemes. Masa kita nggak boleh masuk ke umroh? Kita bukan mau perang ini ke Mekah. Kita bukan mau perang ke Mekah, kita mau umroh. Nabi bilang jangan marah, tahan nafsunya. Kita bikin perjanjian di sini, namanya perjanjian Hudaybiyah. Cerita yang sangat terkenal lagi. Saat Nabi hijrah pertama kali, belum ke Mekah, belum ke Madinah, tapi ke Taif, namanya ke Taif. Ya, ini kan cerita yang sangat masyhur sekali nih. Ketika Nabi berdakwah, mau masuk hijrah, mau berdakwah di Taif, bukan mendapat sambutan, tapi mendapat sambitan. Disambitin Nabi sampai berdarah. Allah langsung mengutus malaikat, bilang sama Nabi, apa perintahnya? Kamu harus tunduk. Kalau gunung harus dihancurin, hancurin ini. Kalau gunung harus ditimpakan kepada orang-orang Taif, hancurkan ini. Apa kata Nabi? Jangan, fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malaikat udah bilang, ya Rasul, saya dapat perintah langsung dari Allah. Engkau mau nyuruh apa, saya akan lakukan. Engkau mau hancurin dia, saya akan hancurkan itu. Coba kita lagi ribut sama orang, tiba-tiba datang malaikat kepada kita. Butuh bantuan bang? Saya mau hancurin ini orang ini, mau gak saya hancurin sekarang? Kira-kira apa tuh jawaban kita tuh? Lanjutkan misalnya, hajar, jangan kasih ampun, gitu kan, hajar, jangan kasih. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah mereka karena mereka tidak mendapatkan, karena mereka tidak tahu. Itu Nabi nggak marah itu, padahal Nabi dibegitukan. Bahkan ada lagi cerita ketika selesai perang Hunain. Perang Hunain di sebuah tempat namanya Ji'ronah, yang biasanya kita ngambil mikot di Ji'ronah itu. Di Ji'ronah setelah perang Hunain, maka gonimah dibagikanlah gonimah, harta rampasan perang itu. Ketika dibagikan harta rampasan perang, maka ada seseorang namanya Zulhuwaisirah. Zulhuwaisirah ini datang, sahabat Nabi nih Zulhuwaisirah ini datang ke Nabi sambil bilang begini, ya Rasulullah, i'dil, berlaku adillah wahai Rasulullah. Coba begitu. Nabi didatangin sama sahabat, udah begitu Nabi dibilang, Nabi berbuat adillah. Terus kata Sayyidina Umar yang ada di sampingnya Nabi ini, langsung, ya Nabi, izinkan saya untuk memenggal kepalanya. Sayyidina Umar gitu. Dilepas pedangnya, langsung bilang, ya Rasul, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Kenapa? Umar sakit hati. Nabi dibilang begitu. Wahai Rasul, berbuat adillah. Apa kata Rasul? Jangan Umar, da'hu ya Umar, tinggalkan dia wahai Umar. Enggak marah Nabi, tapi bilang, wailaka, celakalah kamu. Siapa lagi yang akan berbuat adil kalau bukan aku yang berbuat adil. Nabi dihina kayak begitu, biarin saja sudah gitu. Cerita lagi yang paling umum itu, Nabi itu setiap sore itu selalu ngasih makan nenek-nenek buta Yahudi. Itu kan sering cerita begini, dikasih makan sama Nabi, sambil disuapin sama Nabi. Orang nggak tahu kalau ini Muhammad.
Maka bilang, lu jangan dekat Muhammad ya, Muhammad gila. Lu jangan dekat sama Muhammad, Muhammad ini orang kagak bener. Sambil disuapin sama Nabi Muhammad, disuapin saja sama Nabi Muhammad itu. Coba kita itu nyuapin orang itu ngina kita. Disuapin apa diapain kita? Disuapin, tapi kan di dalamnya dikasih sianida dulu lah kira-kira gitu. Nabi disuapin sampai kemudian Nabi wafat, Abu Bakar meneruskan. Abu Bakar kemudian memberikan makan. Kata nenek-nenek, bukan kamu ini yang biasa nyuapin saya. Kalau orang yang nyuapin saya itu biasanya makanan itu dipapah dulu gitu, dilembutin dulu, baru kemudian dikasih ke makan saya. Iya, bukan saya. Emang siapa yang biasa kasih makan? Muhammad yang biasanya kamu hina-hina itu. Coba. Seperti itu. Nabi marah enggak? Tapi bukan berarti Nabi ini orang kagak marah. Nabi tetap aja ada marahnya, tapi marahnya lillahi ta'ala. Apa buktinya? Ada perang kok. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Kalau ada orang berbuat jinayat, berbuat hukum pidana, melakukan pidana, maka kemudian ada jinayatnya, dirajam, kemudian dipotong tangannya, kemudian yang lain-lainnya ada kisos segala macam. Itu kan bukti marah itu. Tapi bukan marahnya nafsu. Marahnya itu marahnya lillahi. Nah, marah lillahi ta'ala sama marah nafsu ini sempit banget ini, tipis banget ini. Makanya kemudian kalau memang belum mampu kita ini marah kita ini takut bukan karena Allah Ta'ala, mendingan jangan marah, hindarin itu marah itu. Bagaimana cara menghindarin marah itu? Yang pertama adalah menghindari marah itu dengan cara al-isti'azatu billahi minasyaitonir rajim wal wudu. Yang pertama adalah mohon perlindungan dari setan, kemudian wudu. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, iza ghadaba ahadukum falyatawaddo bil ma'i. Kalau salah seorang kalian lagi marah, maka segeralah mengambil air wudu. Kenapa? Fa innamal ghadab minan nar wa innama tadfa'un nar bil ma. Karena marah itu dari api dan api bisa padam dengan air. Bapak marah sama istri atau istri ibu marah banget nih sama suami. Udah jangan marah-marah maki-maki terus. Udah segera ngambil ke kamar mandi, ngambil wudu, sholat 2 rakaat, kemudian zikir yang banyak. Setelah itu baru ngomong lagi baik-baik. Itu udah gak ada marah itu. Bapak juga begitu. Kalau lagi diomelin sama istri jangan dilawan, jangan ditanggepin. Biarin aja mau ngomong apa juga istri. Biarin. Ambil wudu, sholat, zikir. Setelah itu, ayo ada apa ini? Beda sudah itu, beda itu. Orang lagi marah digabung dengan marah, maka api sama api jadilah kebakaran. Nah, itu satu. Yang kedua, orang lagi marah itu ingat sama firman-firmannya Allah. Apa misalnya? Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah al-kazimi wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan marahnya dan orang yang mampu memaafkan manusia. Baginda Nabi mengatakan, man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa orang yang mampu menahan marahnya, maka dia akan ditutup oleh Allah auratnya. Ada dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, man kaffa ghadabahu kaffallahu ta'ala inda azabih. Siapa orang yang menahan marahnya, maka Allah juga akan menahan marahnya Allah ketika dia mau diazab. Artinya apa? Allah juga tidak akan marah sama orang itu. Nah, ini banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan kefadilahan orang menahan kemarahan ini. Orang lagi marah, ingat 2 hal ini. Yang pertama, segeralah ambil wudu, sholat, zikir yang banyak. Yang kedua adalah ingat-ingat firman Allah Ta'ala. Ingat-ingat firman Allah Ta'ala, hadis Nabi tentang fadilah-fadilah orang yang bisa menahan marahnya. Nah, ini para hadirin sekalian, singkat sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ini masih panjang tapi waktu kita sudah terbatas. Silakan nanti kita diskusikan terkait dengan kemarahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada yang dilihat
contoh tadi yang Pak Ustadz barusan sampaikan, bahwa kakak adik tadi, kakaknya yang rajin ibadah, adiknya yang itu, akhirnya si kakak ini masuk sama Allah, dimasukkan ke neraka. Melihat orang atau melihat orang tidak beribadah dan sebagainya, tentunya bisa jadi hati tidak mulut tidak terucap, tapi di hati yang gerundel. Iya. Ini orang susah amat kasih tahu. Nah, kalau kondisi seperti itu, kan tidak terucap memang. Terus pada kondisi seperti itu bagaimana? Ya, baik. Dikatakan di sini, bagaimana menolak hal seperti tadi itu? Maka dikatakan di sini, wadaf'uhu at-tauhidu al-haqiqiyu. Menolaknya adalah dengan cara adanya tauhid yang hakiki. Tauhid yang hakiki. Kita memang secara mulut kita nggak bilang ini orang ahli maksiat bakalan neraka nih, nggak ngomong nih. Tapi dalam hatinya mungkin terbisik sama kita. Bagaimana caranya nih hati kita juga tidak seperti itu. Ini katakan di sini adanya at-tauhid al-hakiki. Apa maksudnya at-tauhid al-hakiki ini? I'tiqad, sebuah keyakinan anna la fa'ila haqiqatan fil wujud illallahu ta'ala. Tidak ada pelaku yang benar, tidak ada pelaku yang sesungguhnya kecuali di dalam wujud, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang gak sholat, itu sesungguhnya memang Allah yang membuat dia tidak sholat. Kenapa kok Allah membuat dia tidak sholat? Karena memang orang ini berjalan ke jalan yang sesat, dibikin tidak sholat dia. Gitu. Jadi pelaku sesungguhnya itu adalah Allah. Itu namanya at-tauhid hakiki. Kita sekarang bisa ada di sini. Kita sekarang ada di sini, ada di masjid, ngaji, beribadah, kita ada di sini. Siapa yang membuat kita sekarang bisa ngaji di sini? Bisa beribadah. Siapa? Adalah Allah. Berarti kita diizinkan. Kita dikasih jalan yang ihdinas siratal, yang as-siratal mustaqim itu. Yang karena kita diarahkan ke siratal mustaqim itu, maka kemudian kita dimudahkan. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, orang itu kalau sudah dimurkai sama Allah, semua keburukannya akan dimudahkan oleh Allah. Orang kalau sudah dianggap baik sama Allah, semua kebaikannya akan dimudahkan oleh Allah. Jadi semakin dia ini kufur sama Allah, semakin dimudahkan kekufurannya sama Allah. Jadi semakin orang kufur, itu semakin dijeblosin sama Allah tuh. Kalau tidak ada rahmatnya Allah tadi itu, kalau tidak ada kasih sayangnya Allah. Maka kalau ada kasih sayangnya Allah, orang yang kagak pernah ibadah tapi kemudian dikasih sayang sama Allah, pasti akan dibenturkan sama Allah dengan sebuah urusan yang sangat dahsyat, bencana, ujian, musibah yang membuat dia kemudian kembali kepada Allah. Tapi kalau orang ini enggak dikasih rahmat sama Allah, sholat enggak, ibadah enggak, tapi usahanya itu sukses, kerjaannya sukses, rezekinya banyak, itu namanya Allah sedang menjerumuskan dia. Hati-hati, hati-hati. Enggak pernah ibadah tapi urusan semuanya ini lancar, hati-hati ini. Hati-hati. Itu namanya istidraj. Nah, jadi tadi bagaimana caranya? At-tauhidu al-hakiki, tauhid yang hakiki. Inilah dikatakan di sini. Kata Sayyidina Anas. Anas ini khodamnya Nabi, pelayannya Nabi. Kata Sayyidina Anas, saya 10 tahun melayani Nabi di rumah, tidak pernah Nabi mengatakan kepadaku lima fa'altahu wala li syai'in taraktuhu lima lam taf'al. Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa kamu nggak ngerjain ini ketika aku meninggalkannya? Terus ketika aku tidak meninggalkannya, maka kenapa kamu mengerjakan ini? Jadi Nabi tuh nggak pernah ngomong sama Anas, Sayyidina Anas pelayannya Nabi 10 tahun ini, kenapa kamu nggak ngerjain ini? Kenapa kamu ngerjain ini? Kagak pernah itu dua Nabi itu. Kenapa? Karena tadi itu sudah pada qadarullahi, semua sudah qadarnya Allah. Masya'a wa masya'a fa'ala. Apapun yang Allah kehendaki, itulah yang akan terjadi. Loh, berarti kita nggak boleh dong melakukan apa-apa? Bukan. Anda perintahkanlah, Anda ajaklah orang untuk ibadah. Ketika Anda sudah melakukan ajakan untuk ibadah, orang sudah Anda ajak ibadah, Anda sudah Anda deketi
mengerti dia untuk bisa beribadah, orang ini tetap tidak mau juga beribadah kepada Allah, Anda sudah lepas. Jangan nanti ada nafsu. Emang kagak bisa dapat hidayah nih orang, emang di ahli neraka, diajak terus-terusan kagak mau, berarti ini orang kagak udah tutup. Jangan kayak begitu. Ya sudah, memang belum masyiahnya Allah belum ada belum ditakdirkan sama Allah. Nanti kalau takdirkan juga sudah. Jadi cukup ajak, larang, cegah gitu ya. Kemudian orang ini sudah dicegah, tetap saja tidak mau. Sudah diajak, tetap saja tidak mau. Sudah, jangan dilanjutin dengan omongan yang lain. Itu sudah qadarullah. Sudah takdirnya itu. Mencegah apa tadi? Mencegah tadi ucapan yang tidak benar, godop yang mazmum. Gitu ya. Cukup ya? Baik. Oke. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang tadi kondisi sebenarnya masuk akal. Bagaimana menurut Ustaz dengan adanya ulama-ulama yang membid'ah kemudian bilang bahwa ini masuk neraka, yang terlarang itu masuk neraka. Nah, ini mungkin betul bahwa ini adalah tidak boleh masuk neraka. Nah, ini bagaimana menurut Ustaz bagaimana? Baik. Misalnya begini. Ini ucapannya benar begini. Jangan melakukan bid'ah, karena hadis Nabi dikatakan kullu bid'atin dolalah, semua yang bid'ah adalah sesat, wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang sesat masuk neraka. Itu ucapan Nabi, itu benar. Kalau orang mengucapkan begitu benar sudah. Jangan melakukan bid'ah ya. Semua bid'ah itu sesat, semua sesat itu masuk neraka. Yang nggak jadi bolehnya ini adalah ketika menjustifikasi, memvonis bahwa satu perbuatan ini adalah bid'ah. Contoh, jangan maulid itu bid'ah, berarti orang yang maulidan masuk neraka. Jangan tahlilan, kalau ada tahlilan masuk bid'ah. Nabi nggak pernah tahlilan tuh, mana ada Nabi? Ayo tahlilan yuk 3 harian, 4 harian, 7 harian, mana ada Nabi tuh? Berarti bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka, orang yang tahlilan semuanya masuk neraka. Ini bahaya. Kenapa? Karena ini sudah masuk kepada problem fikih. Yang mengatakan bid'ah ini yang mana bid'ah? Siapa yang bisa mengatakan ini bid'ah yang atau bid'ah? Ini masih kontroversi. Ini masih ijtihadi. Jangan kemudian mengatakan ini adalah bid'ah. Ini masih ijtihadi kayak tadi itu maulid. Maulid itu ijtihadi, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kalau kemudian Anda bilang jangan maulid itu bid'ah, ya tidak boleh, itu namanya udah nafsu. Itu yang boleh. Anda masuk neraka Anda. Kenapa? Mana ada orang itu tahlilan kata gitu. Masuk neraka Anda, bid'ah itu. Itu yang godop tadi mazmum. Tapi kalau cukup bilang Anda nih semua bid'ah sesat, semua sesat adalah masuk neraka. Tapi ketika sudah masuk ke personalnya, ke intinya, itu yang kemudian menjadi mazmum. Dulu saya di Medan habis sholat, acara di Medan, kemudian sholat. Lalu habis sholat, ada orang ribut di belakangnya imam kayak begini, di sini ribut, orang berantem. Saya lagi di sana ribut. Lalu kemudian saya deketin, ini ada apaan ini? Kata orangnya, saya ngajakin salaman sama orang ini. Ngajakin salaman, bukannya dia ngajak mau salaman, kata dia, nggak boleh salaman habis sholat, ini sesat, ini bid'ah. Setiap bid'ah ini masuk neraka. Saya dimasukin neraka saya, gara-gara saya minta sholat. Akhirnya saya giniin saya. Ya memang tidak ada Nabi itu habis sholat assalamualaikum tidak ada secara zohirnya. Tapi apa itu salah? Kan enggak kan gitu. Gitu loh Pak maksudnya ya. Jadi persoalannya itu ada di situ. Silakan Anda bilang, tapi jangan menvonis ini bid'ah, ini apa. Semuanya udah selesai. Sudah selesai secara hukum gitu loh. Ini yang mengatakan boleh ini ada, yang mengatakan tidak boleh ini. Jangan memvonis, karena ini persoalan ijtihadi gitu loh. Sholat subuh kalau ada yang bilang sholat subuh nggak wajib, nggak apa-apa itu kita bilang, Anda ini melanggar ini syariat ini sudah boleh itu. Tapi ketika ada orang subuh kagak pakai kunut, jangan Anda bilang batalin gitu ya. Apa ini pakai kunut? Gak boleh ini pakai kunut gitu ya. Bid'ah itu. Atau orang yang kagak pakai kunut dibidah-bidahin. Jangan juga itu. Karena itu persoalan fikih. Gitu maksudnya ya. Baik. Masih ada? Oh.
Oh ya. Adakah doa cara menghindari untuk supaya kita tidak gampang marah dan tidak menjawab dengan kepada orang yang marah sama kita gitu. Adakah doa khusus itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Usi. Yang pertama tadi doa dari Nabi, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi wa fir ridha. Itu pertama ya. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kalimat yang benar, ucapan yang benar, fil ghadabi ketika lagi marah, war ridha dan ridha. Yang kedua, ta'awuz. Apa ta'awuz tuh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan kalau dalam hadis begini, kalau marahnya di rumah, kalau marahnya ini di rumah tangga marah, maka ta'awuznya begini. Dasim a'udzubillahi minhu, itu doanya tuh. Kalau marahnya di rumah, kenapa dasim? Dasim itu anaknya iblis yang khusus bikin konflik di rumah tangga, itu namanya dasim. Makanya ta'awuznya dasim a'udzubillahi min. Kalau marahnya itu di pasar, itu mau beli sesuatu duitnya kurang atau gimana, atau lagi nganterin istri duitnya cukup tapi istri masih pengen yang lain misalnya, akhirnya jadi marah, kesel, doanya zalnabur a'udzubillahi. Kenapa? Karena yang bikin orang perang di pasar itu namanya zalnabur a'udzubillahi minhu. Nah begitu Bu ya. Selebihnya apa? Selebihnya pegang kalimatut tauhid tadi. Kalimatut tauhid itu pegang. Karena tadi gimana? Pengen menolak marah itu pegang at-tauhidul al-hakiki. Nggak bisa kita megang at-tauhid al-hakiki kalau kita tidak punya kalimatut tauhid. Apa kalimatut tauhid itu? Kalimatul la ilaha. Nah, Allah mudah-mudahan memberikan kita kesabaran yang penuh, memberikan istiqomah, manfaat ilmu kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wa iyya min asyari wa min ahli jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.